Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi virus corona saat ini, berbagai permasalahan, berbagai pertanyaan juga dilontarkan oleh masyarakat Provinsi Jambi, salah satunya mengenai ibadah. Bagaimana yang harus mereka lakukan? Apakah harus di rumah atau boleh saja ke masjid? Hari ini kita akan mengulasnya dengan beberapa narasumber berkompeten pada bidang ini bersama saya, Melani Kadar di IN Jambi. Pemirsa, saya perkenalkan 3 orang narasumber yang telah hadir pada hari ini. Langsung saja Bapak Muhammad selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Bapak Tarmizi Ketua MUI Kota Jambi serta Bapak Hermanto Harun selaku akademisi dari UIN Sultan Tasaifuddin Jambi. Pak Kanwil dulu nih, kalau bicara tentang ibadah Pak, beberapa pekan ini ketika virus corona mewabah di Indonesia, terutama di Provinsi Jambi, banyak pertanyaan masyarakat. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Mengutamakan syariat Islam untuk bisa berjemaah bersama-sama atau diam saja di rumah, beribadah di rumah saja Pak? Mungkin ini bisa dibahas secara general dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sudah mengeluarkan edaran. Dalam suasana sekarang, memang kita dituntut untuk sholat di rumah ketimbang berjemaah. Ini semata-mata untuk keselamatan umat sendiri. Kita tidak tahu umat kita siapa yang terpapar atau yang sehat, tidak tahu. Oleh sebab itu, bukan hanya Kementerian Agama, Menteri saja yang mengeluarkan edaran, tapi saya kira pemerintah daerah juga telah mengeluarkan edaran. Edaran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, tentu Kementerian Agama ini kan tidak berbuat sendiri. Ada majelis ulama yang menentukan bagaimana kita tata cara beribadah, apakah kita harus sholat di rumah, apakah sholat berjemaah. Bagi saya sekarang dalam suasana sekarang, saya menghimbau ke masyarakat, tidak perlu kita persoalkan antara beribadah di rumah dengan berjemaah. Yang penting kita sholat beribadah, itu yang penting. Itu yang menurut saya. Apalagi sekarang kita tidak berapa lama lagi untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini sangat penting saya kira. Menteri Agama sudah mengeluarkan edaran di bulan suci Ramadan ini. Banyak hal yang disampaikan kepada kami dan telah kami visualisasikan melalui aparatur Kementerian Agama, baik yang PNS maupun PNS yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya aparatur Menteri Agama itu yang PNS maupun PNS adalah para pemuka-pemuka masyarakat, dan ini kita sampaikan. Banyak edaran itu antara lain yang disampaikan terkait bulan suci Ramadan. Kita misalnya diminta untuk meningkatkan ibadah di rumah, ya, lebih banyak baca tadarusan, sholat 5 waktu, termasuk tarawih di rumah. Saya kira ini tidak ada masalah, cuma persoalan ya ada saja yang merasakan tidak sepahat, itu satu hal yang biasa. Ya. Berarti ini tegas Kementerian Agama sudah menyatakan beribadah di rumah saja itu lebih baik untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saya kira surat edaran itu sudah tegas sekali, tapi kan yang kita harus pahami, masyarakat harus paham bahwa surat edaran itu sendiri hanya semata-mata untuk kepentingan umat, keselamatan umat. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita akan melaksanakan puasa itu 1 bulan. Perlu fisik, perlu kesehatan. Jika kalau berjemaah, seandainya pulang berjemaah, mereka terpapar, apakah dia bisa untuk melaksanakan sholat ibadah? Apakah keluarganya tidak mendapat dampaknya? Tentu dapat. Inilah maksud saya. Baik, Pak Tarmizi, yang dinyatakan oleh Pak Kanwil ini tegas, sebenarnya Kementerian Agama bersama pemerintah pusat hingga daerah menyatakan kalau bisa ya beribadah di rumah saja. Ini untuk menghindari risiko. Tapi kalau untuk di Kota Jambi sendiri kita melihat bahwa masih banyak sekali masjid-masjid ataupun juga ya ketika pada momen-momen tertentu sholat Jumat dan sebagainya masih mengadakan sholat berjamaah. Sebenarnya MUI Kota Jambi sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MUI Kota Jambi telah melakukan rapat bersama dengan Kabinat Kota dan FKUP Kota Jambi sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi khusus untuk Kota Jambi ini kita masih pada peringkat siaga. Di atas dari waspada. Untuk sholat Jumat
sesuai dengan Ketua MUI pusat, untuk daerah yang belum kena garis merah dan sehat tetap laksanakan salat Jumat. Tapi untuk salat waktu MUI kota memang sudah menghimbau kepada masyarakat untuk salat 50-nya di rumah saja. Di rumah saja. Tapi dalam kenyataannya masih ada juga kedengaran salat masjid yang membunyikan mic menandakan apa itu salat berjamaah atau hanya sekedar untuk hidupkan waktu saja. Kita tidak tahu juga kan. Memang salat berjamaah ini adalah hukumnya sunat atau perlu upaya paling tinggi. Tapi menjaga kesehatan, apalagi ini masalah tertular dan menular yang sangat berbahaya, maka dalam agama Islam kita diwajibkan untuk menjaga diri dari segala yang membahayakan diri kita, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain akibat kita. Nah, inilah barangkali perlu oleh masyarakat luas. Bukan pemerintah menghalangi salat berjamaah, tapi yang dihalang sekarang ini kerumunan orang banyak yang sangat rawan terjadi penyebaran dan penularan virus corona ini. Berarti MUI Kota Jambi dalam ini melihat juga status dari Kota Jambi dan juga Provinsi Jambi karena siaga. Jadi kalau misalnya untuk sholat Jumat masih dibolehkan, tapi untuk berjemaah dikurangi atau tidak. Untuk Kota Jambi sudah kita himbau untuk ada di rumah. Jumat pun kita harap kepada pengungsi itu untuk mengikuti protap. Sebelum masuk masjid menggunakan apa teh? Hand sanitizer. Itu tadi. Kemudian kepada imam dalam membacakan surah dalam salat itu surah-surah pendek saja. Khutbahnya pun hanya sebagai syarat rukun. Assalamualaikum, pulang. Ini sudah tidak lama kerumunan manusia dalam masjid. Inilah yang kita harapkan kepada bangunan masjid dalam Kota Jambi. Namun ada juga masjid yang tidak Jumat. Kalau ada di antara warganya sudah ODP, itu kita usahakan jangan sampai ada kericuhan dalam masyarakat, suudzon, buruk sangka antar sama jamaah. Oleh sebab itu, kalau ada warga masyarakat jamaah yang ada batu-batu, belek-belek, tidak usah lagi masjid. Ini itu dihimbau. nama cemas orang yang sehat. Oleh sebab itu, jamaah ini di masjid ini untuk sinar Islam. Tapi karena ini ada musibah yang menimpa kita, jamaah tidak hilang di rumah tangga. Giliran kepala rumah tangga suami berjamaah dengan keluarganya. Jadi makna dituntut kepada kita ini bukan hanya amal Islam di masjid saja, tapi di rumah tangga. Bagaimana kalau rumah tangga ini bisa menjadi imam untuk keluarga sendiri. Ya, baik. Pak Hermanto Harun selaku akademisi sendiri melihat hal ini, fenomena ini kan ya kita tidak harapkan, tapi terjadi mengenai hal tersebut. Tapi ya ini kita juga tidak bisa membatasi inginnya masyarakat, inginnya setiap warga seperti apa. Kalau dari akademisi sendiri melihat hal ini terjadi di tengah status kita yang mungkin belum masuk zona merah, seperti apa? Yang pertama bahwasanya musibah ini kan bukan kehendak kita. Ya, itu bagian dari takdir Allah juga. Terus kita selaku ya Muslim, ya, terutama yang banyak dihimbau ini dan umat beragama berkaitan dengan musibah ini, yang pertama adalah karena penyakit ini sudah mewabah, ya, sudah menjadi pandemik global, maka dia dibuat aturan-aturan pencegahannya. Nah, karena halnya sifatnya wabah ini sifatnya misteri, tidak diketahui, maka prinsip agama Islam itu adalah menjaga kemanusiaan. Maka menjaga kemanusiaan artinya menjaga nyawa manusia. Sebenarnya persoalan kita tidak Jumat, tidak ibadah masjid itu bukan hanya sekarang. Dulu bahkan ada sebuah kitab ulama justru memang menulis tentang judulnya itu. Judulnya adalah bahwasanya fatwa, ada seorang minta fatwa kepada ulama untuk tidak laksanakan haji. Itu sudah berabad yang lalu. Jadi tidak perlu kita heboh sekarang sebenarnya, karena persoalan pandemik ini. Artinya bahwasanya karena persoalan pandemik ini yang disebut oleh Pak Ketua MUI tadi, juga Pak Kanwil, bukan soal tidak boleh berjamaah, tapi dalam kondisi kita hari ini, bahwasanya menjaga nyawa manusia itu lebih penting daripada kita berjamaah. Maka dari itu kami dari akademisi melihat bahwasanya himbauan pemerintah, karena fungsi negara itu menjaga rakyat. Ya, fungsi Kementerian Agama diantaranya adalah bagaimana umat beragama melaksanakan ibadahnya, tapi tidak meninggalkan sisi kemanusiaan, yang menjaga nyawa manusia. Maka itu sangat sesuai dan tepat. Namun sekarang dilihat dari sisi misalkan kalau di dalam hukum Islam
ilatnya itu adalah tingkat frekuensi atau tingkat penyebaran wabahnya itu. Tapi ini kan sudah, kalau kita katakan boleh sholat Jumat, saya lihat dari himbauan Pak Gubernur itu boleh melaksanakan sesuai dengan SOP. Tapi kenyataan di masyarakat itu tidak sesuai, tidak sesuai dengan SOP itu. Maka kita menggunakan kaidah yang mana ini? Sad dan Zariah atau menjaga, karena masyarakat seakan ya remeh-remeh aja. Ada nampak benar nih. Kalau mati Tuhan juga nyambut nyamuk. Yang seperti ini kan menganggap remeh. Padahal ini kan wabah pandemik yang mengancam nyawa orang. Maka dari itu ada dua hal, perlu keseimbangan begini. Ditutup berjamaah total itu rasanya juga menghilangkan syiar. Maka sisi syiarnya jangan dihilangkan. Artinya tetaplah yang pengurus masjid misalkan dalam skala terbatas menetapkan misalkan biasanya azan, tetaplah kumandangkan azan, tetapi bagi umat tidak juga datang ke masjid. Jadi syiarnya tetap dilaksanakan, tapi kita berjamaahnya di rumah. Oke, nanti kan kita lanjutkan juga Pak Kanwil ketika melihat Islam ini harus bersama juga bergerak agar bisa memutus mata rantai, bagaimana juga dengan agama lain, karena kita mengikuti bahwa banyak agama juga kegiatannya banyak juga yang harus dihadapi, dilakukan. Apa yang harus kita lakukan bersama setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda, Pak Kanwil, Pak Muhammad. Ketika bicara kondisi pandemi saat ini, banyak pertanyaan, terutama dari kaum muslim juga. Kegiatan banyak loh, bukan hanya Islam, agama lain juga. Ini dipastikankah untuk kegiatan agama lain juga dilakukan hal yang sama untuk membatasi kerumunan orang banyak, dan dipastikan di Jambi tidak ada seperti yang dilakukan di Jawa Barat sebelumnya karena ada kasus wafatnya seorang pendeta dan menyebabkan banyak ribuan ODP. Ini harus kita tegaskan tidak ada hal seperti itu. Bagaimana Pak? Begini, memang Kementerian Agama ini tidak hanya mengurus umat Islam, tapi semua umat beragama. Saya sudah instruksikan kepada pembimasnya harus mematuhi ketentuan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terutama. Nah, kita sampaikan kepada beliau, jangan sampai nanti kebijakan kita bertentangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Karena antara kita dengan pemerintah daerah tentu sama-sama berkeinginan menjaga keselamatan umat. Itu prinsipnya. Nah, terkait dengan pasca, tadi saya sudah sampaikan juga dengan Pembimas, tolong hari ini dipantau bagaimana untuk perayaan pasca ini. Sebetulnya kita tidak melarang untuk merayakan pasca, tapi apakah gereja meyakini jemaahnya itu sehat semua? Itu saya sampaikan. Kalau tidak yakin jemaahnya sehat semua, tidak ada kepastian yang menjadi dasar, lebih baik tidak usah. Sudah saya sampaikan tadi. Tapi ada memang gereja katanya yang sampai kepada saya, karena dia udah terbiasa jemaahnya itu terus dia melakukan ibadah gitu kan. Tapi saya bilang yang terbiasa itu dilihat dulu, saya bilang apakah memang itu orang rumahan yang tidak pernah keluar atau dia ini berkeliaran. Saya bilang tolong dilihat, katakan. Apalagi di sisi wilayah, saya bilang tolong kita pikirkan itu. Dan kami prinsipnya sama saja memberlakukan semua umat itu. Dan kami sampaikan apa yang diputuskan oleh pimpinan maupun daerah itu kami tidak lanjuti. Jadi ini harus diikuti. Ikut semua, tidak boleh, tidak ada yang kita pilih kasih. Semuanya kan untuk keselamatan umat beragama. Oke, baik. Ketika Jambi masih statusnya siaga, belum masuk pada zona merah, masih dibolehkan untuk sholat Jumat walaupun ini tidak wajib harus mengikuti, tapi boleh saja digantikan dengan sholat zuhur di rumah. Tapi bagaimana Kementerian Agama bersama pemerintah juga meyakinkan protokol kesehatan, tapi yang dikatakan Pak Hermanto masih kok tidak dilakukan seyogyanya harus dilakukan. Bagaimana Kementerian Agama melihat hal ini, Pak? Nah, inilah yang jadi persoalan ini kan sebenarnya persoalan panjang kita ya. Dari dulu kita ini hobi berdebat, hobi menafsirkan dewek-dewek, tidak mau patuh dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan, sehingga di lapangan itu banyak persoalan. Seandainya kita mengikuti apa yang disampaikan pemerintah daerah, majelis ulama atau pimpinan muka agama, saya yakin
virus corona ini tidak selama ini kita penderitaannya. Contohnya saja ketika bulan Ramadan nanti, bulan Ramadan 30 hari penuh kita mengikuti edaran daripada Menteri Agama, sholat di rumah. Saya yakin kita Lebaran sudah bisa berlebaran kita. Ya. Kan sehat semua kan? Ya. Ketahuan mana yang sakit, mana yang sakit kan Pak Tarmizi, mana yang batuk, yang tidak batuk kan tahu. Cuma kita ini tidak mau patuh. Ya. Jadi mudah-mudahan hikmahnya corona ini menjadi hikmah kita bersama untuk bersama patuh kepada pemerintah, para pemuka agama. Ini ada hikmahnya sebenarnya. Oke. Betul-betul. Pak Tarmizi, ketika tadi perdebatan kerap ada, apalagi tentang ibadah, saat ini MUI juga seperti itu. Ya. Dari 11 kabupaten kota hingga tingkat provinsi Jambi sekalipun, Ya. hanya MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengeluarkan bahwa Ya. tanggal 3 dan 10 April tidak dilaksanakan sholat Jumat. Kita Ya. belum tahu nih seperti apa nanti pekan-pekan berikutnya. Ya. Bagaimana MUI Kota Jambi menyikapi hal ini? Padahal ketika melihat angka ODP, Kota Jambi yang paling besar. Betul, terima kasih. Memang apa tersampaikan Pak Kamenang tadi, kalau MUI ini kan ada hierarkisnya, itu pusat. Kalau sudah ada fatwa ibu pusat, daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan fatwa. Ya. Kemudian dalam fatwa ibu pusat ini memang ada ruang gerak, melihat suatu daerah itu sudah benar merah atau belum. Nah, kalau merah baru suatu tempat bisa memutuskan ini berdasarkan pertimbangan orang kesehatan. MUI tidak berkomentar untuk ini berbahaya atau tidak berbahaya. MUI hanya memberikan fatwa berdasarkan informasi pihak terkait yang dapat dipercaya ini berbahaya, baru ada fatwa. Sebab apa? MUI ini prinsipnya adalah sebagai melayani umat, mitra pemerintah juga untuk melayani umat. Islam ini sangat melindungi kesehatan manusia, sangat melindungi. Sebagai bukti, umpamanya kita tidak bisa menggunakan air, tangan kita kena luka, kita harus tidak boleh menggunakan air, harus bertayamum. Ini tanda-tanda Islam itu sangat menghargai kesehatan manusia. Cuma di masyarakat ini barangkali ada kekeliruan pemahaman. Kalau sekiranya pemerintah ini tidak boleh salat zuhur, itu betul menjadi protes. Ini tidak, salat berjamaah itu punya sunan. Dan ini dapat dilaksanakan di rumah, bisa berjamaah berumah tangga. Dan ada juga hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang melakukan musafir atau sakit sehingga amal ibadah yang sehat itu tidak dapat dilaksanakan, dia dapat pahala utuh. Nah, jadi maknanya apa? Orang yang sudah masyarakat sudah terbiasa ke masjid, tidak ke masjid karena dia sakit, dia dapat jatah pahala honor apa pahala imbalan kepada Allah sebagai orang yang aktif berjamaah. Jangan merasa kurang pahala, tidak, tetap kita mau pemerintah hukumnya wajib, ini perintah agama. Atiullah wa ulil amri minkum, bukan kita wajib mematuhi pemerintah karena pemerintahannya, bukan, tapi karena perintah agama. Allah nyuruh patuh pada ulama Allah, bukannya MUI, bukannya ulama, tapi Allah menyuruh patuh pada ulil amri. Bagaimana kalau kita tidak patuh ulil amri, terjadi musibah, siapa disalahkan? Kita bersyukur pada pemerintah kita yang punya komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat umatnya ini. Makanya dalam Islam kita wajib patuh ulil amri dalam hal yang tidak maksiat pada Allah. La ta'lamu tidak ada kewajiban patuh namanya kalau dia maksiat. Ini tidak maksiat. Nah, pemerintah kan punya dinas-dinas terkait yang mengatur masalah ini ya. Masalah kesehatan ini tuh orang kesehatan yang paham. Jangan kita ikut kepentingan orang kita tidak paham. Itu namanya zalim, itu tadi mendesakkan orang. Nah, oleh sebab itu jangan dianggap ilmu ini mengikut pemerintah, bukan. Memang pemerintah menetapkan edaran itu dia sudah bertanya pada ulama. Walaupun ada dari ulama ini yang maaf ya, yang tidak sejalan. Tapi perlu diingat, ulama sedunia ini secara kelembagaan Syekhul Azhar, Mufti Mesir, Mufti Qatar, semuanya sudah menganggap ini adalah sudah sesuatu sebabnya diuzurnya untuk salat Jumat dan berjamaah. Malahan di Kuwait itu sudah salat subuh, hayya ala birhalikum, salat kamu di rumah kamu. Nah, ini maknanya Pak, bukan hanya kita. Sekarang zaman Nabi sudah ada hadis ini. Makna ini ini merupakan tuntunan agama. Jadi jangan dianggap MUI ini takut mati. Mati itu pasti. Mati itu pasti apa? Cuma sebab mati ini adalah sakit. Sakit ini ada penyebabnya, ada virus. Virus ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah,
ini Pak Tarmizi, jika ada masyarakat, jika ada warga yang masih ngotot nih pengen berjemaah ataupun juga sholat Jumat berjemaah. Nah, kita mendengar bahwa ini boleh katanya melakukan protokol kesehatan, jadi jaraknya agak jauh karena ini peraturannya ada 1,7 menurut WHO. Ini yang baiknya agar tidak tertular, tidak mudah. Sebenarnya ini yang kita ingin pastikan kepada MUI dan juga Kementerian Agama, boleh nggak sih melakukan sholat dengan melakukan protap kesehatan itu dengan jarak jauh? Apakah ini masuk ke dalam syarat sah sholat ataukah hanya penyempurna sholat saja? Rapat dan rukhsah ini adalah penyempurnaan syarat. Bukan syarat rukun syarat, bukan. Maknanya sah salat kalau sahnya tidak rapat. Tinggal lagi kita lihat di tataran media sosial, memang ada kiai lebih baik salat di rumah saja, kalau salat di masjid tidak bisa rapat. Mana intinya pun di rumah adalah mana satu makna ya tadi itu tuh. Nah, ini intinya seperti itu. Tidak usah itu rapat lagi. Belajar kondisinya tidak normal. Oke, kalau Pak Muhammad gimana Pak? Ini kan sebenarnya agama sangat sensitif juga ketika melihat hal ini. Banyak masyarakat khawatir kalau misalnya berjemaah apalagi sholat Jumat, pengennya datangnya paling telat aja deh biar dapat saf paling belakang. Kalau enggak jaraknya jauh-jauh. Jadi ingin mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat agar tidak khawatir di saat pandemi ini seperti apa Pak? Memang gini, terkait dengan saf ini, ini kan sudah dua persoalan yang diperdebatkan. Sampai kapan tidak putus ini? Ini tidak putus ini. Ada yang atau ke safnya tidak sentuhan kaki, ada yang tidak mau kan? Iya benar. Nah, kesehatan seperti ini. Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau aman hanya satu, kita ikuti saja fatwa MUI, udah selesai, tidak perlu banyak kita persoalkan. Kalau kita mau berdebat, tidak putus sampai kapan pun tidak putus. Nggak akan selesai. Semua punya dalil, semuanya benar kalau tidak ada yang tidak benar. Cuma kondisi sekarang kita ikuti fatwa MUI, sudah, tidak usah ribut-ribut. Sampai kapan pun tidak akan pernah selesai persoalan ini. Jadi kalau dari akademisi melihat hal ini Pak, yang juga turut mengkaji, apalagi misalnya UIN banyak juga mahasiswa-mahasiswi bukan dari Jambi saja, bahkan dari luar negeri juga ada mengkaji ini agar bisa turut andil mencerdaskan umat muslim dan juga masyarakat seperti apa Pak? Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ini bukan kondisi normal. Ya kan? Kalau kita bicara kondisi normal, hukumnya hukum yang normal. Salat berjamaah, rapatkan shaf itu kondisi normal. Dan kondisi kita sekarang bukan normal. Kondisi wabah pandemik, ya begitu kan? Maka hukumnya hukum darurat. Maka hukum darurat kan salat di kondisi perang berbeda dengan salat kondisi damai, ya kan? Kondisi misalkan kondisi orang dalam keadaan senang berbeda dengan kondisi orang susah, ya kan? Kondisi orang yang normal berbeda dengan kondisi orang tidak normal. Karena hukum itu mengikuti kondisi personal dan kondisi, apalagi ini mencakup semua orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya social distancing, ya kan begitu. Pencegahan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat dan kerumunan itu kan social distancing. Artinya kan bahwasanya kita tidak berkerumunan itu kan selain dari pengobatan dan pencegahan. Kan begitu kan? Karena benda ini, karena kenapa kita dibuat untuk tidak berkerumun? Karena mencegah. Karena hanya itu yang dapat dilakukan. Kalau sudah terkena maka korbannya kan banyak. Ya kan? Selain dari biaya yang mahal, akan mengancam nyawa orang banyak. Di samping yang kena itu akan juga kemungkinan untuk bertahan itu agak sulit. Coba lihat kita data, yang kena berapa yang meninggal dan sembuh gitu kan. Maka dari itu social distancing atau tidak berkerumun itu bagian dari mengobati dan mencegah. Dua hal. Yang pertama, al-wiqayah khairun minal ilaj, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, bahwasanya dalam rangka menjaga nyawa orang, dalam rangka menjaga, karena tujuan syariat itu kan apa? Tujuan syariat itu kan hifzun nafas. Kita kan dalam kondisi sekarang menjaga nyawa, menjaga nyawa orang banyak. Maka fatwa MUI, himbauan dari Kementerian Agama misalkan, itu bagian dari tuntunan-tuntunan yang harus kita ikuti. Kalau kita sepakat mau lebaran cepat, ya sholat di rumah masing-masing lah dulu. Kagetlah kita berdebat soal kaki nyambung apa tidak, kan begitu kan? Tapi itu cara kita mencegahnya. Terbukti dari yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan hal seperti itu, artinya cepat pulih. Nah, kita ini kan mengejar
seolah-olah itu dianggap ibadah, menguntungkan pahala. Tapi tidak boleh kita mengerjakan perbuatan yang dianggap itu berpahala, tapi melahirkan dosa, tidak boleh. Oke, sekarang Tidak ini boleh bagaimana kita merecovery lebih cepat Nah, kondisi iya. virus Maka corona ada saat perkataan ini? ulama begini. Jadi sholat berjamaah di masjid itu syariat. Tetapi sholat berjamaah di rumah itu juga mengikuti takdir. Kan begitu kan? Oke, nanti akan Kita kita di rumah itu lanjutkan. mengikuti takdir. Gitu. Kita akan lanjutkan Oke. setelah jeda para berikut. Injami kembali bersama Anda bicara mengenai virus corona yang saat ini belum putus juga, Pak Kanwil. Kita melihat bahwa ya fenomena di masyarakat ODP, PDP sekian. Protokol kesehatan tidak menyebutkan dan tidak boleh mempublikasikan nama dan identitas dari pasien tersebut. Bahkan ini katanya boleh asal disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Kita melihat Jambi cukup bergairah ketika psikologi seseorang terkena. Salah satunya adalah ada oknum pasien yang boleh dipulangkan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga pihak rumah sakit, oke, tapi tidak diterima oleh masyarakat. Inginnya bagaimana Pak kita ini agar bisa tenang, damai, tidak saling membuli dan menyakiti hati yang terimbas dari virus corona, Pak? Ya, memang kita ini suasana kondisinya kan agak lucu ya, lucu gini ya. Ini agak guyon lah ya. Masyarakat kita diminta agar jangan berkerumun, mereka tidak mau. Ya. Contohnya sholat berjamaah. Ketika mendengar ada yang kena, dia takut. Ini kan, ini persoalan kan. Iya. Nah, saya kira satu-satunya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, terutama kepada umat itu sendiri, umat itu sendiri. Dia akan tahu sebetulnya dirinya sendiri. Dia itu akan tahu bahwa dirinya itu sehat atau tidak, dia akan tahu. Karena dia tahu di mana dia melakukan social distancing atau physical distancing, dia akan tahu sendiri sebenarnya. Kalau dia menyadari seperti itu, dia yakin misalnya, seperti saya di rumah sekarang. Saya di rumah lah sekarang kan, saya melakukan ODP anak saya. Jadi anak saya pulang, saya ODP semua. Jadi dari situlah kita menyadarkan, kita menyadari diri kita sendiri. Kalau seandainya diri kita memang tidak sehat, kenapa kita tidak mau bersuara? Ini yang penting. Kita memohon kepada masyarakat kesadarannya masing-masing. Kalau memang kita terlalu banyak melakukan social distancing, ya kita isolasilah diri kita sendiri, jangan sampai memberkan orang. Ya. Itu yang paling penting sekarang. Nah, ketika ini ada kesadaran umat kita bersama-sama, sudah ada sadar bahwa dia ini merasakan tidak melakukan social distancing, physical distancing, dia merasa sehat. Ya kalau dia mau sholat di masjid itu apa salahnya? Ya kan? Kalau sama satu ya, satu keyakinan, jenis. satu keyakinan, Ini sehat. Nah, ini yang paling penting sekarang saya kira, bagaimana kita ini para pimpinan dalam satu visi, satu persepsi kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sadarkan masyarakat bahwa ini benar-benar bahaya. Contohnya tadi, ya kan, dipulangkan ke Pasir Putih, dijemput malah rame kan? Iya. Nah, kita suruh bilang tidak ke masjid, dia marah dan gitu. Ini kan agak lucu ini sebenarnya persoalan. Nah, inilah menyadarkan masyarakat itu jadi hal penting. Ya, saya kira semua kita bisa menyadarkan. Sepenting suara kita satu persepsi. Saya kira itu. Oke, Pak Hermanto melihat hal ini, Pak, fenomena baru satu. Kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Kalau misalnya penyebaran virus corona belum juga terhenti. Sebenarnya yang harus diedukasi juga kepada masyarakat jangan sampai nanti menimbulkan polemik. Kasihan dengan para korban. Dia juga tidak mau terkena hal tersebut. Ya, yang disebut Pak Kanwil itu betul lah. Kesadaran itu kan timbul dari pengetahuan. Maka sosialisasi yang benar dari pihak terkait itu juga penting dilakukan terus-menerus kan. Sekarang ini memang kita kan menerima informasi COVID ini hampir di semua grup WhatsApp. Ya. Hampir setiap menit mungkin kita terima. Nah itu kan memang psikologi kita. Maka ada seorang Syekh Sufi dan juga ahli kejiwaan di Mesir mengatakan nggak usah lagi dilihat berapa yang mati. Toh ternyata
orang meninggal bukan hanya karena COVID, mati juga kan begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama saya melihat bahwasanya sosialisasi yang benar, ya tentu dengan wasilah yang benar dengan orang yang punya otoritas. Nah, kelemahan yang kejadian kemarin itu saya lihat karena tidak ada sosialisasi, ya, informasi ke masyarakat itu yang bersangkutan apakah sudah sembuh apa belum. Ya. Kan antar personal dengan rumah sakit mungkin, tapi di masyarakat opini kan masih beliau itu dalam kondisi sakit. Ya. Nah itu keterputusan informasi yang begitu. Jadi jangan sampai opini liar terbit. Jadi memberikan ada tindakan yang begitu terjadi kan akhirnya meresahkan masyarakat. Maka kalau seandainya di awal saya dikatakan dia ini bisa pulang karena tidak ada lagi kan begitu kan. Saya misalkan kalau ketemu Muhammad misalkan naudzubillah beliau dikatakan disangsikan atau pernah masuk rumah sakit kan. Ketemu saya juga kalau tidak dapat informasi beliau sudah sembuh kan begitu kan. Jangankan COVID beliau kena flu, informasi saya dapat kena flu parah, saya nggak berani mendekat. Ini kalau ada informasi sebelumnya barangkali saya lihat begitu karena informasi kemarin itu kan begitu kan. Masyarakat menolak karena mereka tidak tahu ini sudah sembuh ini atau tidak, apalagi informasi yang beredar lagi elemen mahasiswa mengeluarkan sikap itu kan membuat ternyata ini bermasalah gitu. Nah, jadi ini jangan sampai diteliti dulu, jadi jangan telan-telan informasi yang ada. Artinya pihak terkait sudah memberi informasi belum? Sosialisasi begini. Jadi ini harus ketat ya, harus benar-benar sinkron antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan juga pihak dinas kesehatan dan juga pihak rumah sakit harus sinkron koordinasinya. Yang kedua, mohon maaf ini saya lihat ada berkaitan dengan yang sampai Pak Kanwil tadi tentang umat beragama. Ini saya lihat informasi khususnya di Jambi ini edaran itu seolah hanya objeknya hanya umat Islam. Nah itu dia, jangan sampai misalkan zaman Pak Kanwil umat manapun ketika berkerumun harus jelas. Ketika umat Islam ada penegasan jelas, misalkan tidak dianjurkan untuk berkerumun, sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah yang setiap hari kan, sholat Jumat. Yang lain yang sampai melakukan. Nah saya lihat dari edaran edaran dari pemerintah daerah provinsi ya, itu mengatakan yang non Muslim menyesuaikan. Bisa seolah-olah objeknya hanya umat Islam. Kalau bisa buat protap jelas, kalau umat Islam dirincikan untuk sholat Jumat harus ini pengurus masjid mencuci sekian, disediakan ini buat sirah masing-masing, rincikan. Tapi ketika umat yang enggak dirincikan. Nah terkait hal itu gitu. Pak Muhammad mungkin bisa juga mengomentari Pak, ketika kita melihat memang edaran tersebut spesifikasi memang terhadap umat Islam saja, apakah Kementerian Agama juga pernah bersuara terkait hal itu, padahal Kementerian Agama juga turut bersumbangsi agar umat lainnya juga turut menyesuaikan pada kondisi ini Pak? Saya kira masalah ini tidak dikhususkan kepada umat yang beragama Islam saja. Kalau kita, ya saya bilang tadi, mematuhi saja aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait social distancing dengan physical distancing, itu semua sudah berlaku untuk semua. Cuma Kementerian Agama itu kan penegasan daripada itu. Tidak ada perbedaan antara itu. Ya kan itu kan berlaku untuk semua umat. Ya. Kalau umat itu patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah daerah, yang saya bilang tadi, yang Pak Ketua Pak Tarmizi bilang, ulil amri itu sebenarnya sudah selesai. Tidak perlu kita perdebatkan, Pak. Ya. Di sosialisasi itu sudah menyatakan bahwa kita tidak boleh berkerumunan. Dan ini sudah saya tindak lanjuti dan saya sampaikan pada publik masyarakat. Pak Tarmizi, ini juga yang fenomena jangan sampai ada di Jambi. Ketika di tempat lain, wilayah lain, provinsi lain, ketika ada yang wafat karena virus corona, nauzubillah, penolakan di mana-mana. Apa yang ingin diedukasi pada masyarakat? Yang pertama yang saya sampaikan kepada pihak yang terkait untuk memberikan tahu maklumat kepada masyarakat tentang virus corona ini. Kalau dia memang pasien ini sudah negatif, dapat terima dengan baik negatifnya, bila dari positif jadi negatif terima dengan baik masyarakat, itu Ketua MUI. Kalau sekiranya sudah meninggal dunia, pihak terkait orang kesehatan harus menjelaskan kepada masyarakat berapa lama virus ini bisa hidup. Jelaskan. Kita katalah dia meninggal jam 6 pagi. Nah, terus ini bisa hidup dengan benda mati. Ini benda mati nih. Nah, katanya dia bisa hidup, dia tidak bisa hidup di benda mati. Nah, berapa jam? 8 jam ya. Jelaskan. Supaya masyarakat tidak resah
dan tidak bergejolak antar warga dengan ahli waris, dan menyangkut nama baik ahli waris juga perlu pihak terkait menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat jelas, jangan sampai dia tolak menolak. Ini kan kewajiban umat Islam untuk menguburkannya terakhir. Nah, kalau tidak, pemerintah ya harus menyiapkan lahan. Kalau memang masyarakat pada setuju semua, takut ketularan semua akibat tidak ada kejelasan menyangkut masalah kapan usia akhir daripada virus corona ini. Ayat Sumatera Utara kita terpaksa bikin lahan baru untuk orang yang kena musibah meninggal karena virus corona ini. Nah, ini sebab itu sekali lagi, kalau MUI itu kalau memang sudah ada, kalau masyarakat harus dijelaskan, terimalah dengan baik, asalkan dia sudah dijelaskan negatif daripada virus corona itu. Ini perlu penjelasan pihak terkait. MUI tidak punya kewenangan, ini pihak kesehatan yang ahli tentang virus inilah akan menjelaskan bahwa si Ano ini sudah sehat dan sudah negatif virus corona. Biar masyarakat tidak alergi, tidak timbul curiga, tidak suuzon, dianggap dia mendatangkan wabah, mendatangkan sial di masyarakat itu. Semua rumah nanti kan susah. Ini memang perlu edukasi dari pihak terkait kepada masyarakat luas agar masyarakat luas tidak heboh, tidak timbul masalah antar warga di masyarakat. Pak Muhammad, Kementerian Agama sudah melihat hal itu, sudah ingin berbicara hal itu agar diputuskan jangan sampai memang masalah itu ada di Jambi, tapi sudah pernah berpikir apa yang harus dilakukan terkait itu, Pak? Saya kira kalau terjadi seperti itu, saya tadi ada juga yang jadi pemikiran saya. Apa yang disampaikan Pak Tarmizi, memang masalah jenazah ini kan luar biasa. Ini kan masalah jangan pun dalam keadaan sakit seperti ini, melepas yang normal saja susah, Pak. Ya kan, ini masalahnya. Saya agak tertarik yang disampaikan oleh Pak Tarmizi. Memang kesehatan sudah wajib menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Katanya virus bisa hidup di tempat yang mati itu 1 jam atau waktunya 1 hari. Kalau 1 hari berarti kan kita menunda penguburannya, Pak, ya? Kan jadi bisa menyelenggarakan kan enak. Normal. Iya, kalau secara normal kan penghormatan kita. Nah, ini yang perlu pemahaman. Saya sepakat dengan Pak Tarmizi, ini sudah saatnya juga dari dinas kesehatan atau yang pihak yang terkait menyampaikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka sendiri. Ketika memang ada yang meninggal terkena virus, gitu kan, dia yang menyampaikan diri kepada keluarganya. Kamu jangan kuburkan dulu karena virus ini seandainya saat 12 jam akan mati, tunggu dulu sampai 12 jam. Apa salahnya? Ada masalah. Tapi kan informasi yang penting kepada masyarakat, jangan bola ini menjadi bola liar. Oke, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda. Ketika bicara tentang bulan Ramadan yang tidak sampai 1 bulan, hanya beberapa pekan saja, namun kondisi saat ini sangat tidak baik untuk semua umat. Sebenarnya apa yang harusnya kita pikirkan nih, Pak Tarmizi dari MUI? Ini tadi tentang sholat, pastinya kalau misalnya kondisi saat ini memungkinkankah kalau kita berjemaah sholat tarawih dan beribadah lainnya, apalagi yang buka puasanya biasanya nggak di rumah tapi di masjid dan lain sebagainya. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Memang tradisi kita di kota inilah, umpamanya ada dari pengurus masjid itu mengadakan buka bersama. Edaran Menteri Agama kan udah jelas, tidak ada buka bersama di masjid. Bukalah di rumah. Memang anjuran buka masjid tidak ada. Cuma buka di masjid itu harapan cepat salat maghrib. Nah, sekarang kita salat maghrib di rumah, ya di rumah saja. Ini kami saya sampaikan, patuhilah himbauan pemerintah. Kalau kita ingin virus corona ini cepat habis lenyap di bumi kita ini. Nah, jangan kita tekak lagi, pandai-pandai lagi. Kaki sudah kena, na'udzubillah min dzalik. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini juga menyambut bulan Ramadan ini, biasanya kita di kota Jambi, dan Jambi pada umumnya
zakat fitrah itu dikeluarkan menjelang Lebaran. Padahal zakat fitrah itu sudah bisa dikeluarkan pada 1 Ramadan. Oleh sebab itu, di kesempatan ini ingin sampaikan kepada kaum muslimin kota supaya zakat fitrahnya apakah berupa beras atau uang, supaya di awal Ramadan sudah bisa disahkan kepada UPZ atau amil yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah, itu disampaikan kepada fakir miskin atau langsung kepada fakir miskin. Oleh karena itu, orang yang punya kemampuan untuk melihat kiri kanan tetangganya yang kurang mampu, yang miskin karena putus pekerjaan dan segala macam, jangan sampai ada tetangga kita yang tidak makan akibat tidak ada yang dimakan. Oleh karena itu, kita harus menanam kepedulian, rasa solidaritas antar sesama kita. Oleh sebab itu, sekali lagi sampaikan, mari kita keluar ke zakat fitrah kita di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah kita dapat membantu saudara-saudara kita yang fakir atau yang miskin. Yang kedua, kalau orang kaya yang punya zakat mal, supaya dapat juga dikeluarkan lewat OPZK atau lewat Pesnas. Mudah-mudahan dengan zakat mal ini yang jumlahnya lebih besar barangkali pada zakat fitrah, juga bisa membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin. Mudah-mudahan walaupun umpamanya nisabnya belum sampai, secara fikih dan istilahnya boleh dikeluarkan sebelum haulnya sampai. Ini barangkali yang dimalukan. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan, zakat mal ini nisabnya adalah 85 gram emas. Nah, hitunglah berapa kasih punya zakat emas di rumah ini 85 gram atau tidak, tapi duit di bank banyak. Tambah 70 juta itu lebih 85 gram emas itu tuh. Nah, keluarkan zakatnya. Sebab apa? Zakat mal ini adalah rukun Islam. Jangan sampai salat tarawih ngotot-ngotot berjamaah zakat mal tidak dikeluarkan. Sebab rukun Islam itu satu kesatuan, satu paket. Satu tidak ada kewajibannya yang mampu dilaksanakan, maka pahalanya terkatung-katung karena ada di antara satu yang tidak dilaksanakan. Ini bisa sampaikan kepada masyarakat muslim kota, kiranya yang punya kekayaan, yang punya nisab harta mal, harta-hartanya sudah dikeluarkan sebelum Ramadan ini, dan zakat fitrahnya dapat dikeluarkan mulai daripada awal Ramadan. 1 Ramadan sudah bisa, kita 2 minggu lagi nih, habis hari ini tanggal 15. Oke, sebelum ke Pak Kanwil, saya ingin juga statement dari Pak Hermanto, Pak. Jelang Ramadan, kita inginnya masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi bersatu untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona. Syariat Islam yang harus ingin kita teruskan jaga agar bisa mempercepat langkah kita untuk kembali normal. Seperti apa, Pak? Syariat Islam yang pertama laksanakan Ramadan, puasa. Dan puasa kan tidak perlu berjamaah, kena laparnya masing-masing. Jadi laksanakan puasa sesuai ketentuan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Adapun sholat tarawih itu punya sunat. Yang wajib saja jelas, ya sholat Jumat aja ditunda dulu, apalagi sholat tarawih. Jadi logikanya jelas. Terus bagian dari kita membuat atau mencegah kerumunan, itu juga bagian dari syariat, dan itu syariat Islam ya. Jadi maksud syariat itu menjaga jiwa manusia, dan itu syariat. Maka sama-sama mudah-mudahan dengan kita menjaga diri rumah itu niatnya bukan malas ke masjid, tapi niatnya untuk beribadah, melaksanakan sesuai dengan ketentuan takdir. Saya bilang tadi kan, karena sholat rumah itu bagian dari kita melaksanakan takdir. Karena kalau orang mengatakan mati kan tidak menunggu COVID, kita mati juga, ya kan? Betul juga. Tetapi kalau seandainya orang yang sakit itu akan bagian dari matinya, mengapa Allah juga menyuruh kita berobat dan makan obat? Artinya bahwasanya kita di rumah melaksanakan ibadah di rumah dalam kondisi yang seperti ini, itu juga bagian dari melaksanakan syariat. Oke, baik. Sebagai closing statement, Pak Kanwil, Pak Muhammad, jelang Ramadan, tadi diminta Pak Tarmizi kalau bisa umat Islam dan juga didorong oleh pemerintah mengeluarkanlah zakat fitrah dan zakat malnya di awal Ramadan, nggak harus nunggu sampai Idul Fitri, karena pada kondisi saat ini gotong royong hal yang harus dilakukan, Pak. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menggelontorkan banyak kegiatan dana-dana sosial untuk membantu umat-umat
kita maupun Islam dan lain sebagainya untuk bisa ya menghidupkan lah dalam kondisi sulit saat ini. Bagaimana Kementerian Agama untuk bisa menghimbau masyarakat agar bisa menjalankan Ramadan sebaik-baiknya, dan tadi zakat yang harus dikeluarkan, keluarkanlah untuk membantu sesama. Saya kira begini, apa yang disampaikan oleh Pak Tarmizi itu sudah sama dengan apa yang dimaksudkan di dalam surat edaran Menteri Agama terkait zakat fitrah, zakat mal. Di situ yang paling saya akan melakukan secepatnya sosialisasi terkait dengan zakat fitrah itu. Yang pertama, dalam waktu dekat mungkin kami dengan Pak Tarmizi akan menetapkan dulu terkait besaran zakat fitrah misalnya. Nah, terkait dengan mekanisme penyaluran zakat, ini kan banyak cara. Ya. Banyak cara sebetulnya perlu kita tempuh. Sebetulnya yang paling arif dan bijak, saya kira kalau zakat fitrah misalnya, itu kan amil-amil kita ada di sekitaran rumah kita. Nah, kalau mereka tidak punya waktu banyak, apa salahnya mereka sampai lewat-lewat depan rumah gitu kan kita sampaikan, atau kita yang mendatangin. Ya, ketika kita mendatangi, kira-kira kita udah tahu ini 5 kilo berapa uangnya yang harus kita serahkan, langsung kita serahkan saja lah. Kemudian kita pulang, tidak perlu terlalu bertele-tele Pak Tarmizi ya. Sudah, saya kira tidak ada persoalan. Nanti kami sosialisasikan. Karena surat edaran itu juga sudah mencakup terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Dalam kondisi darurat ini, apakah ada himbauan juga nih Pak, lebih baik uang secara transferkah atau beras boleh? Sebetulnya begini, dengan beras itu lebih baik Pak Tarmizi ya, ketimbang uang. Apalagi kita menyangkut virus ini kan. Contohnya saja, kita sampai hari ini, saya aja sampai hari ini sangat takut untuk memegang uang itu. Iya kan, saya agak takut memegang uang, sambil ngorek-ngorek lah uang di rumah yang ado-ado gitu kan, kalau ado gitu. Tapi kalau seandainya dia punya uang kan apa salahnya, tapi lebih baik dengan beras. Memang fitrah itu lebih baik dengan beras Pak ya, itu memang anjuran agama, memang anjuran dengan beras, beras itu lebih baik ketimbang dengan uang, tapi tidak salah. Tapi ya sekarang memang kita dituntut dengan non tunai, tidak mungkin UPZ kita yang bisa pakai SMS banking, kan tidak mungkin. Berarti ini masih dirumuskan seperti apa nanti mekanismenya, apakah prioritasnya uang atau beras, dan bagaimana penyalurannya masih bisa di... Kalau saya sekarang lebih mengutamakan dengan beras. Masih beras? Masih beras, karena uang itu lebih meyakinkan ketimbang uang ya Pak ya, untuk pemutus mata rantai virus corona. Jadi ini lebih baik beras dibandingkan uang untuk pemberian zakatnya, dan penyalurannya dipastikan aman kan Pak? Salah aman. Oke, terakhir Pak Muhammad, himbauannya juga kepada masyarakat lebih baik bagaimana menyikapi kondisi virus corona ini. Saya sebetulnya dari awal sudah menyampaikan, saya menghimbau kepada kaum muslimin muslimat yang akan melaksanakan ibadah Ramadan. Ya seperti apa yang disampaikan tadi, edaran Menteri Agama sudah ada, kita beribadah di rumah, ya kan, tidak tadarusan, tidak keliling dan segala macam, kita beribadah di rumah. Itu sebetulnya kalau kita ambil hikmahnya, kita nanti akan sama-sama sholat berjemaah ketika hari Lebaran. Tidak ada persoalan lagi. Bayangkan selama 1 bulan kita mengisolasi diri kita sesuai dengan edaran. Kita yakin semuanya kita akan keluar. Mana yang sehat dan tidak sehat itu ketahuan. Ya. Nah, selama bulan Ramadan itu kita mengisolasi diri sendiri, kita di rumah. Kalaulah seandainya kita merasa badan kita tidak enaknya, apa salahnya kita datang ke puskesmas? Nah, ini yang penting pada umat. Kalau misalnya ini kayaknya lebih agak bedo dikit gitu kan, datang ke puskesmas. Biar dia orang puskesmas bahwa kalau dia tidak bisa, kalau sekedar ukur suhu mungkin belum yakin, tidak kan? Nak diambil ingusnya bawa ke rumah sakit, gitu kan? Lebih jelas kan? Ya. Nah, jadi Ramadan itu sebenarnya ada hikmahnya. Ya. Memutus mata rantai, social distancing dan physical distancing ini Ramadan memiliki hikmahnya sendiri sebetulnya. Sepanjang kalau umat itu mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh pemerintah. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad, Pak Tarmizi, dan Pak Hermanto atas waktunya. Kita bersama melawan corona dengan melakukan social dan physical distancing agar Ramadan kita nanti berakhir pada sholat berjamaah di masjid. Akhir kata, saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.